Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله حاضرين حاضرات jamaah subuh baik di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh atau di masjid-masjid dan menasah-menasah yang ada di Aceh ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperpanjang umur kita, memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapat pahala yang lebih banyak dibandingkan kalau kita laksanakan salat secara sendirian. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, pada seluruh para ulama dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh, kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita melaksanakan salat subuh. Allah mengucapkan wal fajr, demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Allah bersumpah dengan makhluk. Waktu fajar itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersumpah wal fajr. Allah bersumpah dengan dirinya dan bersumpah dengan makhluknya. Kalau dengan dirinya, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi Tuhanmu ya Muhammad, kami akan mempertanyakan kepada mereka seluruhnya nanti di hari akhirat. Itu sumpah Allah dengan zatnya. Sekarang sumpah Allah dengan makhluknya. Wal fajr. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk? Pertanda waktu fajar itu sangat mulia. Salat subuh itu sangat mulia. Kenapa mulia? Ketika kita salat subuh, lebih-lebih secara berjamaah, disaksikan oleh para malaikat. Rasulullah mengatakan kepada kita, ada malaikat yang bertugas di malam hari, ada malaikat yang bertugas di siang hari. Di waktu subuh mereka bertemu, turun. Malaikat yang bertugas di siang hari ketemu dengan malaikat yang bertugas di malam hari. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Allah berfirman demikian. Sesungguhnya salat subuh, di mana dibaca ayat lebih panjang daripada
salat-salat yang lain masyhuda, disaksikan oleh malaikat, baik yang bertugas di siang hari maupun yang bertugas di malam hari. Itu satu kemuliaan. Mudah-mudahan malaikat melapor kepada Allah bahwa si A, si B, si C salat subuh pada hari ini. Sementara teman-teman yang lain sekarang masih tidur. Lebih-lebih yang suka tidur jam 2, jam 3. Entah apa kerjanya kita nggak tahu. Di malam hari menghabiskan waktu, baru tidur jam 2 dan jam 3. Kapan bisa bangun? Kita sudah tidur tepat waktunya jam 10 atau jam 11. Waktu subuh kita bangun, kita salat, disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari. Wal fajr. Di waktu fajar ini kita menghirup udara yang belum banyak debunya. Faedah untuk kita. Kalau kita bangun jam 9 hari, itu sudah berdebu. Sekarang kita bernafas dengan udara yang masih bersih, sehat. Dan kita bisa membuat perencanaan untuk hari ini. Apa yang akan kita kerjakan untuk hari ini? Karena hari ini tidak akan berulang lagi. Dia tetap pergi, yang datang hari yang lain. Hari ini apa yang kita kerjakan? Kalau ada tanah, kita mencangkul tanah kita sendiri. Kalau ada kedai, kita berdagang di kedai kita sendiri. Jangan habiskan waktu fajar untuk entah apa. Habiskan begitu saja, lewat tanpa kesan. Sejak fajar kita sudah mengatur kehidupan kita. Walayalin ashr. 10 malam pada malam Zulhijjah, di saat orang ingin melaksanakan ibadah haji. Itu menurut sebahagian para ulama. Sebahagian yang lain mengatakan tidak. 10 malam di akhir bulan Ramadan. Itu waktu yang terbaik untuk kita meningkatkan ibadah kita. Rasulullah tidak tidur lagi di 10 akhir bulan Ramadan. Beliau meningkatkan ibadahnya. Dan kita umat beliau juga mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasyaf'i wal wat, demi genap dan demi ganjil. Genap didahulukan dari ganjil. Kenapa? Karena jumlah rakaat salat yang kita laksanakan lebih banyak genap daripada ganjil. Contoh, salat subuh 2 rakaat, itu genap. Salat zuhur 4 rakaat, juga genap. Salat asar 4 rakaat, juga genap. Salat maghrib yang ganjil. Salat Isya genap lagi. Banyak yang genap daripada yang ganjil. Sehingga kalau kita salat qasar, salat subuh yang tidak boleh dibagi 2, 1 rakaat, 1 rakaat, tidak boleh itu. Salat maghrib 3 rakaat, tidak boleh 1,5, 1,5, tidak boleh. Kalau zuhur boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat kalau kita mau qasar. Kalau mau qasar 2 rakaat. Kalau tidak 4 rakaat. Kemudian yang genap itu penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita tidak mungkin bekerja sendiri.
kaya raya, punya jabatan, tidak mungkin kerja sendiri. Harus ada orang yang membantu. Paling tidak tukang sapu di rumah harus ada. Atau supir, kalau orang sudah hebat harus ada. Tidak mungkin dia menyupir sendiri. Harus ada orang. Wasyaf'i, genap, ganjil. Rasulullah dalam perang Badar menentukan tempat di sini kita berkumpul nanti melawan orang Quraisy. Kata seorang sahabat, Rasulullah, ini wahyu atau pendapatmu? Pendapat saya, kata Rasulullah. Kalau begitu kita pindah ke sana yang dekat dengan air. Karena dalam perang itu kita perlu air. Kita haus dalam padang pasir. Rasulullah mendengar. Wasyaf'i, genap dan ganjil. Tapi kalau kita tidak, saya sekarang pimpinan, tidak mau dengar orang lain. Yang betul saya saja. Ada orang begitu. Yang kan dengar, lun pimpinan ini, apa? Gitu. Tidak mau dengar orang lain. Tidak, Rasulullah dengar. Usul dari yang baik kita dengar. Kecuali orang yang ingin mengganggu kita. Wal fajri wa layalin ash wa syaf'i wal watr wal laili idza yasr. Demi malam. Malam itu penting dalam kehidupan kita. Disuruh tidur, kita tidur. Disuruh bangun untuk baca Quran, bangun. Untuk salat tahajud, bangun. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Itu Quran. Bangun di tengah malam. Itu berpengaruh kepada jiwa kita. Dan bacaan Quran yang kita baca di tengah malam berbeda dengan bacaan Quran yang dibacakan di tempat atau di waktu-waktu yang lain. Demikian Allah bersumpah dengan waktu-waktu tertentu. Karena dalam agama kita waktu lebih penting dari tempat. Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Lamprit, Masjid Meketup. Kalau kita salat berjamaah, pahalanya 25 kali kalau kita salat sendiri atau 27 kali dari kalau kita salat. Tidak ada pendapat yang mengatakan, itu pengetahuan saya masih rendah mungkin, yang mengatakan kalau di Masjid Raya lebih banyak daripada di masjid yang lain. Tidak. Kecuali 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Itu saja. Yang lain sama semua. Begitu. Jadi saya kira untuk subuh ini sudah cukup. Hanya 10 menit. Kita mengulang kaji. Dan apa yang telah saya katakan ini sudah pernah dikatakan oleh orang lain. Saya hanya mengulang kembali. Perhatikanlah waktu. Karena waktu itu penting dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.